Halo, assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menyampaikan materi. Tetapi sebelum kami akan menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baik dengan saya diri sendiri, Rifki Rafsanjani dengan NPM 2321 0302 01. Saya Muhammad Kausar Farian dengan NPM 2321030107. Perkenalkan, nama saya Ardika Yudaditya dengan NPM 2321030014. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ramadan dengan NPM 2321030127. Baik, di sini kami akan membuat sebuah video edukasi yaitu terkait etika profesi hakim agar terhindar dari faktor internal dan eksternal dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas profesi tersebut. Hakim adalah profesi yang bertugas menegakkan keadilan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Karena keputusan hakim sangat berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Maka profesi ini harus dijalankan dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Dalam Islam, seseorang hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang hakim harus berpegang pada kebenaran dan menjauhi segala penyimpangan yang dapat merugikan orang lain. Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran etika hakim yang terjadi pada faktor internal dan eksternal. Yang mana faktor internal di sini itu terjadi berasal dari profesi itu sendiri. Yang mana sebagai contoh itu seperti memiliki sifat tamak dan mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan juga lemahnya dalam pengambilan diri, dan juga kurangnya rasa tanggung jawab atas apa yang sudah mereka emban. Maka dari faktor-faktor di atas itu dapat mendorong seseorang hakim atau profesi lainnya itu untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan etika profesi, seperti menerima suap dan menyalahgunakan wewenang lainnya. Maka dari itu, mencegah hal tersebut, seseorang hakim itu harus mempunyai integritas yang kuat, seperti selalu berbuat jujur, amanah, dan meningkatkan ketakwaan seorang profesi untuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana setiap keputusan yang mereka ambil itu akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang berasal dari luar diri seorang hakim. Contohnya seperti tekanan dari pihak-pihak yang berperkara, pengaruh teman atau keluarga, budaya korupsi, serta pemberian hadiah atau suap yang akan mempengaruhi hasil putusan hakim. Jika tidak berhati-hati, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi sikap netral dan individu seorang hakim. Karena itu, hakim harus berani mengambil keputusan untuk menolak segala gratifikasi, suap, dan intervensi dari pihak manapun. Selain itu, diperlukan pengawasan yang sangat baik dan penegakan kode etik agar seorang hakim dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan adil. Nah, baik teman-teman, sebelum menjalankan tugasnya, hakim harus mematuhi kode etik profesi. Dan di dalam kode etik profesi tersebut ada beberapa sifat penting yang harus dimiliki oleh individu hakim, yaitu yang pertama, adil, jujur, mandiri, serta bertanggung jawab. Dan juga hakim harus menjaga kehormatan profesinya tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun, walaupun hakim memiliki hubungan pribadi atau kepentingan tertentu, karena di depan hukum semua harus diperlukan secara adil dan merata. Jika nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka hakim dapat menegakkan keadilan dengan sesuai dengan ajaran Islam, serta juga dapat menjadikan masyarakat percaya terhadap nilai-nilai dan peradilan setegak-tegaknya di lembaga peradilan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa profesi hakim memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, hakim harus mampu menghindari dari faktor internal seperti keserakahan dan lemahnya integritas, serta faktor eksternal seperti suap, tekanan, dan intervensi dari pihak lain.
Dalam perspektif Islam, hakim harus menjadikan kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan ketakwaan sebagai pedoman untuk menjalankan profesinya. Dengan memegang teguh kode etik, masyarakat dapat mempercaya dengan lembaga peradilan. Nah, di sini masyarakat akan percaya bahwa keadilan benar-benar ditegakkan di lembaga peradilan. Baik, sekian video edukasi dari kami. Semoga teman-teman dan masyarakat semua yang menonton video edukasi dari kami dapat teredukasi dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.